Halo, perkenalkan nama saya Dinar Weranda Putri, NIM 2019-1011-0311-236. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Wahyu Milaningsi, NIM 2019-10-11-03-11-247. kami dari kelas Hukum Pidana 2E, Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa. Sebelum kita menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, kita akan menjelaskan dahulu apa itu yang disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari strafrecht dalam bahasa Belanda atau criminal acts dalam bahasa Inggris. Maaf bila ucapan saya salah dalam mengucapkan kata tersebut. Dalam menerjemahkan peristilahan tersebut dapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan dalam berbagai perundang-undangan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Yurjono Projodikoro yang mengungkapkan tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Berikutnya adalah unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana sendiri ada dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Selanjutnya, unsur objektif. Unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dan verb pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Macam-macam maksud atau opt-move. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu atau forbedagsgerat. Dan yang kelima adalah perasaan takut atau first. Sedangkan unsur objektif dibagi menjadi 3, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan yang terakhir adalah kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana sendiri dibedakan atas dasar tertentu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku 2 KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3 KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Kejahatan sendiri adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Lanjut,
Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan. Contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan tindak pidana material, inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contoh, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain. Nah, selanjutnya dilihat dari bentuk kesalahan. Dibedakan menjadi dua, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja. Tindak pidana kesengajaan atau dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contohnya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contohnya, pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif atau positif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif sendiri adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contohnya, di dalam pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif atau omisionis adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contohnya, pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada tindak pidana murni, dan yang kedua, ada tindak pidana tidak murni. Selanjutnya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contohnya nih ya, pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jelas itu ada yang mengadu kepada pihak yang berwajib sehingga bisa ditindakpidanakan. Nah, sedangkan tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP, di mana tanpa ada aduan dari siapapun pelaku dapat dituntut secara hukum. Berikutnya, kita lihat dari subjek hukumnya. Dari subjek hukumnya sendiri, itu dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama, tindak pidana komunia dan tindak pidana propia. Tindak pidana komunia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Sedangkan tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh
yang berkualitas tertentu. Contohnya, pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri. Ini benar-benar hebat, calon ibu tega membunuh calon anaknya. Ini tuh kalau bukan orang yang luar biasa, nggak mungkin ada seorang ibu yang normal ini membunuh calon anaknya sendiri. Ini benar-benar hebat banget. Selanjutnya, kita lihat berdasarkan berat dan ringannya ancaman pidana. Nah, dari berat dan ringannya ancaman pidana ini dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap. Artinya, semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap, dengan kata lain, terkandung pengertian yuridis dan dari tindak pidana tersebut. Contohnya pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambah unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh yang diperberat, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ini ya sudah melakukan pembunuhan, direncanakan lagi, jelas ini termasuk yang diperberat. Sedangkan contoh yang diperingan yaitu pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir. Ini orang hebat lagi nih, seorang ibu membunuh anaknya. Benar-benar kasus yang sangat berat. Sekarang lanjut ke kejahatan terhadap tubuh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan teman saya. Sekarang mengenai kejahatan terhadap tubuh. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Kemudian, slide berikutnya, Din. Ada kejahatan terhadap tubuh disengaja terdapat dalam pasal 351 sampai 358 KUHP. Tindak kejahatan terhadap tubuh dibagi lagi, yaitu ada penganiayaan biasa terdapat dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, penganiayaan berencana pasal 355 KUHP, dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan pasal 360 KUHP. Kemudian selanjutnya, tindak pidana terhadap tubuh tidak disengaja atau culpa. Kejahatan terhadap tubuh tidak disengaja termuat dalam pasal 360 KUHP. Contohnya ketika kita lagi mengendarai kendaraan sepeda motor, terus menabrak orang, yang mana itu merupakan kelalaian dari diri kita, sehingga menimbulkan orang yang kita tabrak itu terluka, atau bahkan bisa meninggal dunia. Berikutnya, tindak pidana terhadap nyawa. Slide berikutnya, Dinar. Tindak pidana terhadap nyawa aborsi diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP.
yang mana memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya yaitu seorang ibu dan unsur objektifnya perbuatan seorang ibu terhadap bayi atau janin. Pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan anak atau bayi tidak ada unsur direncanakan. Contohnya seorang wanita yang hamil atau mengandung di luar perkawinan yang sah, terus wanita tersebut malu atau takut akan kehamilannya. Jadi ia dengan spontan membunuh bayinya agar orang tidak dapat mengetahui kehamilannya tersebut. Jadi ia melakukannya dengan spontan. Kemudian pasal 342 KUHP mengenai pembunuhan anak atau bayi berencana. Contohnya ada seorang wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah, terus kemudian wanita tersebut malu akan kehamilannya dan setelah melahirkan ia membunuh bayinya dengan spontan dan sudah berencana untuk melakukan pembunuhan tersebut karena takut bayinya diketahui oleh orang lain. Ia itu sudah berencana dalam membunuh anaknya, dalam mengandung ia sudah berencana untuk membunuh. Kemudian yang selanjutnya, aborsi. Aborsi menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, abortus kriminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menggugurkan kandungan. Yang kedua, membunuh kandungan. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan. Demikian pula mengenai pengertian dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa, menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, di mana sama artinya dengan jatuh atau lepas. Jadi, menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur. Sedangkan membunuh sama dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa. Jadi membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarga kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan, perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan. Kemudian ada jenis-jenis aborsi. Yang pertama, abortus spontan terbagi menjadi 4, yaitu abortus imminens, abortus incipiens, abortus incomplete, dan abortus komplit. Yang kedua, ada abortus buatan. Abortus buatan adalah abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Terminologi untuk keadaan ini adalah pengguguran, aborsi, atau abortus provocatus. Kemudian yang ketiga ada abortus tidak aman. Upaya untuk terminasi kehamilan muda di mana pelaksanaannya tindak tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman, sehingga dapat menyebabkan keselamatan jiwa pasien. Sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien. Kemudian yang keempat, ada abortus infeksiosa, yaitu abortus yang disertai komplikasi infeksi, adanya penyebaran virus kuman atau toksin ke dalam sirkulasi dan kafum peritoneum dapat menimbulkan septicemia spesies atau peritonitis. Mohon maaf atas kesalahan katanya. Oke, sekian dari materi dari kami. Nah, itu dia pembahasan materi-materi kami tentang tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Dinar Wiranda Putri.
Dan saya Wahyu Milaningsim. Pamit undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.